Film dimulai dengan Jack Sully, anggota tentara Amerika yang jatuh cinta dengan kaum Avatar dari suku Na'vi yang bernama Neytiri. Cinta itu muncul ketika Neytiri mencoba membunuh Jack Sully karena berniat merebut hutan Pandora, tempat tinggal suku Na'vi yang direncanakan oleh Jenderal Ardmore bersama Kolonel Miles Quaritch. Ingatan Jack Sully hidup dalam kloningan tubuh seorang avatar dengan bantuan ilmuwan yang bernama Max dan Norm. Jack Sully hidup sebagai Toruk Makto, pemimpin suku Na'vi. Jack Sully mempunyai 3 anak kandung yang bernama Tuk, Neteyam, Loak, dan 1 anak adopsi dari Avatar Grudge, yaitu bernama Kiri. Anak-anak Jack Sully juga hidup bersama Spider, anak dari Kolonel Quaritch yang tertinggal di Pandora saat manusia langit pulang ke bumi karena kalah dalam perang. Kebahagiaan Jack Sully bersama Neytiri tidak berlangsung lama ketika pasukan manusia langit kembali ke hutan Pandora untuk membalaskan dendam kepada Jack Sully karena telah berkhianat. Untuk melancarkan aksi balas dendam, ilmuwan merekombinasi ingatan dan kepribadian Kolonel Quaritch ke dalam kloningan seorang avatar bersama Kopral Winefleet, Z-Dog, dan Vaik. Karena telah membakar hutan Pandora, Jack Sully bersama pasukannya menyerang kendaraan manusia langit. Serta menjarah berbagai senjata. Karena kejahilan Loak yang tak mengawasi datangnya pesawat musuh, membuat Neteyam terkena rudal saat mencoba senjata hasil jarahan. Untuk melanjutkan misi perebutan hutan Pandora, Kolonel Quaritch bersama pasukannya mendatangi Jenderal Ardmore yang berada di kota Bridgehead. Jenderal Ardmore menyuruh Kolonel untuk menuju ke wilayah pegunungan Hallelujah, tempat mayat Kolonel dan temannya berada. Saat menyusuri pegunungan Hallelujah, jejak kaki Kolonel Quaritch diketahui oleh Loak yang kebetulan sedang bermain di sekitar pegunungan Hallelujah. Ketika sedang menyusuri jejak kaki itu, Loak melihat Kolonel Quaritch bersama dengan pasukannya. Loak pun memberitahukan Jack Sully bahwa ia melihat 6 avatar dengan membawa senjata dan teknologi AR. Mendengar yang melaporkan itu adalah Loak, Jack Sully menyuruhnya pergi. Tapi sayangnya, mereka kepergok pasukan Kolonel Quaritch, dan karena melihat tangan Loak dan Kiri yang seperti manusia, Kolonel mengetahui bahwa Loak dan Kiri adalah anak dari Jack Sully. Ia pun langsung menghubungi Jenderal Ardmore untuk menjemputnya. Neytiri dan Jack Sully yang melihat anaknya ditahan pun tidak tinggal diam. Melihat busur panah yang sama dengan yang ada di bangkai kereta, Kolonel mengetahui bahwa itu adalah busur dari Neytiri. Kolonel memancing Neytiri untuk berbicara sambil menyuruh anak buahnya mencari keberadaan Neytiri. Anak buah Kolonel yang mengetahui tempat persembunyian Neytiri pun berniat menembaknya, tapi digagalkan oleh Neteyam. Saat mencoba melarikan diri dari kejaran Kolonel Quaritch, Spider terjatuh dan dibawa ke markas untuk diinterogasi Jenderal Ardmore. Melihat Spider disiksa, Kolonel dengan sengaja mematikan mesin dan memberitahukan Jenderal Ardmore untuk menanyakannya dengan cara pribadi. Berkat bujukan Kolonel, Spider terpaksa mengikuti kemauannya karena tak mau kembali lagi disiksa. Ia pun pergi bersama Kolonel untuk kembali mencari Jack Sully. Di sana, Kolonel berhasil menaklukkan tunggangan suku hutan. Melihat Spider tertangkap, Jack Sully mengetahui bahwa keluarganya akan terancam. Jack Sully berencana pergi dari hutan Pandora dan memberikan simbol Toruk Makto kepada avatar lain. Jack Sully dan Neytiri bersama anak-anaknya pergi menuju ke desa Metkayina, tempat suku laut berada,
yang dipimpin oleh ketua desa bernama Tonowari bersama istrinya Ronald dan 3 anaknya yang bernama Rotko, Aunung, dan Desirea. Jack Sally memberitahu niat ia datang ke Metkayina, yaitu untuk mencari Uturu yang bisa disebut sebagai tempat perlindungan. Dengan berbagai pertimbangan, Tonowari menerima keluarga Jack Sally untuk tinggal di desanya. What do we say? Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Dan menyuruh ketiga anaknya mengajari anak Jack Sally keterampilan suku laut, seperti berenang dan menaklukkan tunggangan para suku laut yang bernama Ilo. Begitupun juga dengan Jack Sally yang mencoba menaklukkan tunggangan kesatria suku laut. Karena melihat Kiri yang hanya melihat pasir, Aunung menganggapnya anak aneh serta mengucilkan Loak. Melihat saudaranya dikucilkan, Neteyam mengancam Aunung untuk tidak mengganggu mereka. Tapi saat Loak mencoba pergi, ia marah ketika mendengar Aunung beserta adiknya menganggap semua keluarganya aneh. Tanpa pikir panjang, Loak memberikan sebuah bogem mentah ke wajah Aunung. Mereka berenam pun saling pukul. Jack Sally yang mendengar Loak dan Neteyam berkelahi dengan Aunung pun langsung memarahinya dan menyuruh Loak untuk meminta maaf ke Aunung. Karena tak terima dengan perlakuan Loak ke dirinya, Aunung berencana mengerjai Loak dengan berpura-pura mengajaknya berburu ikan, yang ternyata itu adalah anak dari seekor monster laut. Saat dirinya diserang, Loak berusaha untuk berlindung, tapi karena Loak adalah suku hutan, ia tidak bisa menahan nafas dalam air lebih lama lagi. Ia berencana menuju ke atas untuk menghirup udara, tapi monster laut tiba-tiba datang menghampirinya. Tapi berkat seekor tulkun yang bernama Payakan yang dianggap pembunuh oleh suku laut karena telah membunuh tulkun lain, Loak bisa selamat dan mereka sepakat untuk berteman. Setelah Loak berhasil melepaskan panah yang menancap di sirip tulkun dan memperlihatkan ke Loak bahwa yang membunuh tulkun itu sebenarnya adalah ulas Scoresby. Sorry. So sorry. Nasib buruk juga menimpa Kiri saat ia mencoba membuat ikatan dengan pohon roh yang ada di teluk para leluhur suku laut yang bisa memperlihatkan semua bayangan di benak pengikatnya. Tapi karena Kiri mengidap epilepsi, bayangan itu membuat dirinya kejang-kejang. Tapi berkat Ronald yang menjadi dukun, Kiri berhasil diselamatkan. Saat Kolonel Quaritch sedang menemani Scoresby dan Ian Garvin, si ahli biologi kelautan, untuk menangkap tulkun, Kolonel beserta pasukannya menyempatkan diri mendarat di desa Taunui untuk mencari Jack Sally. Tapi karena tak menemukan Jack Sally, Kolonel menyuruh anak buahnya untuk membakar gubuk suku laut. Kabar di desa Taunui pun sampai ke telinga Tonowari. Dengan rasa sedikit kesal, Tonowari memberitahukan Jack Sally tentang kejadian itu. Karena demi memenuhi kuota untuk mengambil cairan Amrita yang bisa membuat manusia awet muda, Scoresby mengajak Kolonel untuk segera memburu tulkun. Scoresby berhasil memburu satu induk tulkun yang bernama Roa, saudari spiritual Ronald. Dan setelah berhasil mengambil Amrita tulkun, Kolonel menyuruh Scoresby membuang bangkai tulkun sebagai tanda untuk Jack Sally bahwa ini adalah ulah Kolonel. Ronald yang melihat Roa dibunuh pun tak bisa menahan amarah dan menyuruh pasukannya untuk menyerang manusia langit, tapi digagalkan oleh Jack Sally karena Jack Sally tahu bahwa itu hanyalah jebakan. Loak yang khawatir akan keselamatan tulkun Payakan pun mencarinya bersama Neteyam, Kiri, Tuk, dan anak Tonowari. Melihat Payakan terkena panah radar Scoresby, Loak berusaha melepaskannya dan mencari bantuan Jack Sally dengan menggunakan teknologi AR yang ada di ikatan lehernya. Tapi saat Loak mencoba melepaskan panah radar, ia diketahui oleh Kolonel Quaritch.
Saat Loak dan saudaranya mencoba kabur dari pengejaran anak buah Scoresby, Kiri, Tuk, dan Neteyam berhasil terperangkap jaring dan dibawa ke hadapan Kolonel Quaritch untuk dijadikan sebagai tawanan dan menukarnya dengan Jack Sully sebagai bahan tukar. Jack Sully yang menganggap penangkapan anak Tonowari itu karena ulahnya, ia menyuruh pasukan Tonowari untuk pergi. Tapi penangkapan Loak tidak berjalan lancar karena Payakan tak akan tinggal diam melihat Loak ditangkap. Begitupun juga dengan Jack Sully dan Neytiri bersama suku laut. Pertempuran sengit pun terjadi. Payakan akhirnya berhasil membalaskan dendamnya ke Scoresby atas kehilangan sirip kirinya. Saat Neteyam berhasil menyelamatkan Tuk, Loak, dan Tisirea, sayangnya Kiri tertangkap. Bersama dengan Tuk yang ikut tertangkap saat mencoba menyelamatkan Kiri. Begitupun juga dengan Loak dan Neteyam yang mencoba menyelamatkan Spider, yang membuat Neteyam meninggal karena tertembak oleh Vaik. Oh, my son! Karena merasa bersalah atas meninggalnya Neteyam, Spider menunjukkan tempat disekapnya Kiri dan Tuk kepada Jack Sully. Amarah pun tertampang di wajah Neytiri yang melihat anaknya terbunuh. Dengan brutalnya, Neytiri menghabisi pasukan manusia langit. Melihat dirinya terpojok, Kolonel Quaritch menggunakan Kiri sebagai tawanan. Tapi dengan kecerdikan Neytiri yang mengetahui Spider adalah anak Kolonel Quaritch, Neytiri juga menggunakan Spider sebagai tawanan. Tidak berhenti di situ, Jack Sully yang mendengar bahwa Kolonel Quaritch mengincar dia. Jack Sully mengajak Kolonel untuk bertarung secara jantan. Karena mencoba menyelamatkan diri dari kobaran api, membuat Tuk dan Neytiri terhisap dan terperangkap ke dalam kabin kapal. Begitupun juga dengan Jack Sully yang kehabisan tenaga setelah menang melawan Kolonel Quaritch. Tapi berkat Kiri dan Loak, Neytiri, Tuk, dan Jack Sully berhasil diselamatkan. Dan juga dengan Spider yang menyelamatkan Kolonel Quaritch. Karena Neteyam dikuburkan di kediaman suku laut, Tonowari menganggap Jack Sully sebagai keluarganya. Cerita pun selesai.